Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatamul anbiya wal mursalin al mab'us rahmatal alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah, saat ini kita berada di posisi tanggal 15 pertengahan bulan Rajab, bulan 7 1447 Hijriah. Insyaallah tanggal 16 Januari 2026 bertepatan dengan 27 Rajab, peringatan Isra Mi'raj. Tanggal 17 Februari, 18 Februari, 17 Februari malamnya itu kita melaksanakan malam pertama Tarawih, 18 Februari hari pertama puasa. Lalu tanggal 19 Maret malam takbiran, dan tanggal 20 Maret 1 Syawal Idul Fitri. Ini bagi orang yang karena arurung 16, 17, 18, 19, 20 sekalipun bulan yang berbeda. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mencerahkan, menyegarkan untuk diri saya, karena kita tidak pernah lepas dari ujian, tantangan, cobaan dalam aspek kehidupan apapun. Keluarga, rumah tangga, organisasi, pemerintahan bahkan. Mengingatkan diri saya dan teman-teman jamaah, 17 kali paling tidak kita meminta kepada Allah jalan lurus. Setiap rakaat salat kita selalu kita minta itu. Jadi kalau ada tambahan salat sunat kita sampai 40, sampai 50 atau lebih, sekian lagi tambahannya. Karena setiap rakaat salat kita, kecuali salat jenazah, karena salat jenazah bukan arba'a rakaatin, arba'a takbiratin, karena gili rukuk gili sujud. Ada Al-Fatihahnya, dan di dalam Al-Fatihah itulah kita memohon ke Allah. Jalan lurus, itu jalannya para nabi, Pak. Itu jalannya orang-orang pilihan, itu jalannya para syuhada yang penuh dengan ujian, cobaan, tantangan, penderitaan bahkan. Tapi di balik ujian, tantangan, penderitaan itulah mereka mendapatkan nikmat. Dan itu yang kita minta ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Penjelasan tambahannya, ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang tersesat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Sekali lagi, itu jalannya para nabi, jalannya syuhada, jalannya orang-orang pilihan. Bahkan mereka begitu beratnya ujian, tantangan, cobaan, sampai mereka mengatakan, mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah, ya Allah, ya Rasulullah? Kata Allah, jawab itu pertanyaan mereka, Muhammad. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, yakinlah, bahwa sesungguhnya pertolongan itu amat dekat. Bahkan di ayat lain Allah menjamin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang janji dan jaminannya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka jangan cengeng. Kalau mau cengeng-cengeng ke Allah. Ini sekali lagi bukan hanya untuk jamaah, untuk diri saya sendiri, Pak. Jangan cengeng. Kalau mau cengeng-cengengnya ke Allah. Karena itu janji, jaminan. Untuk apa jalan itu mulus, bukan lurus. Nggak ada ujian, tantangan, cobaan, penderitaan, tapi di ujungnya dimurkai oleh Allah. Untuk apa? Mulus. Untuk apa jalan mulus? Tidak ada ujian, cobaan, tantangan, penderitaan, tapi di ujungnya justru dimurkai oleh Allah. Ini intro, pengantar. Karena saya melanjutkan materi pencerahan penyegaran kita di Masjid Baitur Rahman Kemenak beberapa pekan lalu. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, kita akan ulang, perdalam, dan perluas peristiwa apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad menjelang Isra Mi'raj. Itu yang ada hubungannya dengan ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 ujian, penderitaan, cobaan yang luar biasa dahsyatnya, beratnya bagi Nabi dan keluarganya dan umatnya dan sahabatnya. Pertama di embargo. Selama ini saya kira hanya 2 tahun, ternyata tidak, 3 tahun. Mulai dari tahun ke-7 kenabian, berarti ketika itu Nabi berusia 47 tahun.
Karena kalau dikatakan tahun ke-7 kenabian berarti 7 tahun. Sejak Muhammad dilantik jadi nabi atau rasul. Dan nabi dilantik jadi rasul, itu di usia 40 tahun. Di mana dilantik? Di Rompolah? Bukan. Siapa yang melantik? Pak Sekda? Bukan. Yang melantik itu malaikat Jibril atas perintah Allah. Di Gua Hira, di 17 Ramadan, belum ada tahun di situ, karena belum hijrah. Tahunnya ya tahun pertama kenabian. Jadi kalau dikatakan tahun ke-7 kenabian berarti 7 tahun sejak Muhammad dilantik jadi rasul. Kalau begitu usianya 47 tahun, diembargo, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh kawin-mawin, tidak boleh berhubungan antara suku-suku kafir Quraisy yang 7, 8 atau 9 dengan keluarga besarnya Muhammad, Banu Hashim, Banu Muttalib. Sampai Nabi terpaksa keluar kota, menyingkir. Bukan tidur di penginapan, apalagi di hotel berbintang, itu penderitaan luar biasa Bapak Ibu. Tidur di gua yang kalau malam dingin luar biasa, yang kalau siang panas luar biasa, selama 2 tahun. Bahkan 3 tahun dari data terakhir. Dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Kalau miladianya Masehinya tahun 617 Masehi sampai 619 Masehi. Selesai penderitaan belum. Narasinya Allah mengatakan narasi bebas dia, Pak Ibu. Kalau kita analisa dan tadabburi ini sejarah. Belum seimbang dengan nikmat yang bakal kamu terima Muhammad. Di sini peranan Khadijah, istri pertama Nabi yang tidak pernah dimadu sampai Khadijah meninggal. Jadi donatur tunggal Pak Ibu. Karena memang Khadijah sudah bilang sama Nabi kita, suaminya, sekalipun adiknya dalam umur, tapi dia katakan dah. Tugas utama seorang suami mencari nafkah untuk istri keluarganya. Tapi saya bebaskan Kanda untuk tugas mencari nafkah itu. Hartaku sudah berlebih untuk kebutuhan kita. Gunakan seluruh kesehatanmu, waktumu, kesempatanmu, ilmumu, keterampilanmu untuk membina masyarakat. 2 tahun ini Pak Ibu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tidur. Donatur tunggalnya Khadijah. 2 tahun, 400 orang yang dilayani. Bukan 2 hari, bukan 2 pekan, bukan 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun bahkan data terakhir. 617 sampai 619. Ini gambaran kekayaan konglomerawati seorang perempuan di zamannya. Kita bisa kalkulasi berapa biaya yang harus dikeluarkan donatur tunggalnya Khadijah. Pernah pulang Nabi dari tugas dakwah. Capek luar biasa. Tidur di pangkuannya Khadijah. Sesaat saja diusap-usap rambutnya, kepalanya Nabi tertidur. Tak jahai di pahanya Khadijah. Khadijah nangis. Menetes air matanya, jatuh di pelipis Nabi, hangat terasa bangun Nabi. Menyaksikan istrinya menangis, dia bertanya, "Ngurai, musasal mengkalimu, berat nikuri Muhammad lah, busumpak barang-barang kamu." Saya menangis ya Rasulullah, bukan karena itu. Saya menangis karena tugasmu belum selesai, hartaku sudah habis. Itu yang saya tangisi. Tahu nggak Bapak Ibu, waktu Khadijah meninggal, mana pembalik kain kafan nggak ada. Habis ludes, mana pembalik kain kafan nggak ada. Menjelang sekarat Khadijah curhat sama anaknya Fatimah, Fatimah kasih tahu ayahmu. Saya mau
Sorbannya itu saya pakai sebagai kafan. Sekaligus untuk mencegah kalau ada apa-apa di alam kubur. Nangis Nabi. Hartamu habis ludes untuk membantu dakwaku. Kenapa hanya satu sorban? Kamu nggak minta langsung. Harus melalui anak bupati. Baju di badannya Khadijah menjelang meninggalnya bapak di patang puluh bukan 40. Karua pulau talu tampangin. Saat itulah kemudian dalam riwayat dikatakan bahwa malaikat Jibril membawa sekian lembar kain kafan. Salah satunya adalah untuk Khadijah. Lalu malaikat Jibril menyampaikan pada Muhammad, sampaikan pada istrimu. Adalah salam cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan ini kain kafan. Narasinya begitu Bapak Ibu. Belum seimbang dengan nikmat yang bakal kamu terima nanti Muhammad. Embargo 2 tahun itu belum seimbang. Kamu sakit, menderita. Tapi belum. Selesai embargo, belum selesai ujian cobaan Pak Ibu. Meninggal si istri ini. Khadijah. Dalam waktu yang tidak lama selang, meninggal pamannya, Abu Talib. Saking bersedihnya, saking berdukanya, sejarah Islam mencatatnya tahun duka cita. Amul Husni. Selesai penderitaan belum. Karena ada nikmat yang disimpan oleh Allah. Belum seimbang. Sudah meninggal Khadijah, sudah meninggal pamannya Abu Talib, dekentirasakna dalam persoalan ekonomi internal itu Khadijah, dalam persoalan eksternal itu Abu Talib, benteng pertahanannya Nabi. Enggak ada orang yang mau tulus-tulus kepada Nabi saat Abu Talib masih hidup, sekalipun tidak pernah tercatat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ahli sejarah mengatakan pernah, cuman dia malu diketahui oleh masyarakatnya sehingga dia bersahadat diam-diam. Wallahu a'lam. Ngalik ngasih itu dari Abu Talib Pak. Saking bersedih, saking berdukanya, Amul Husni dicatat dalam sejarah Islam. Selesai penderitaan belum. Ancaman, intimidasi tetap berlanjut, malah meningkat kuantitas kualitasnya kepada umat Muhammad. Nabi kasihan. Akhirnya pindah ke Taif. Nabi melakukan perjalanan sendiri, melakukan pemantauan. Nanti kondisi kondusif baru dia panggil sahabatnya, umatnya, pindah ke Taif. Ternyata tidak. Diancam, diusir, dicaci maki, dilempari. Belum masuk ke Taif karena sudah ada berita hoax lebih awal masuk ke Taif, fitnah. Hati-hati ke Muhammad itu tukang seher. Maka belum sempat masuk di Taif sudah diancam, sudah diusir, sudah dilempari, sudah dicaci maki sampai Nabi berdarah. Tapi ini adalah skenario yang mau ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad itu pemaaf. Di saat mampu membalas, dia memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Waktu pulang Pak, dicegat oleh Jibril. Muhammad, saya mau bantu kau. Karena baan kasalamakan linoahir mengirangi penduduk masyarakat pemerintahan Taif malah pembunduk pakane pangusir la rupa yang untuk raram kok. Masukmu? Kami ini bangsa malaikat tidak ada yang bisa punya hak inisiatif. Saya tugasku hanya menyampaikan wahyu. Lalu kata Nabi, ini narasi bebas. Minta kepada Tuhan supaya saya dikasih tugas tambahan. Laku angka ini bulu na Taif laku patut emang dari penduduk Taif lamat yang ngasih tu kalian si aturan. Apa sikap Muhammad? Jibril sadar aja kok. Kalau saya penuhi permintaanmu, saya bermohon ke Allah, Allah mengabulkan permohonanku, kau dikasih tugas tambahan untuk mengangkat bukit Taif, kau jatuhkan kepada penduduk Taif, meninggal semuanya. Siapa lagi yang diharapkan beriman, Jibril? Jangan.
Mereka mengusir saya, melempari saya, mencaci maki saya bukan karena benci pada saya. Hanya belum tahu siapa Muhammad dan apa ajaran yang dibawa. Bagaimana bisa tahu belum ngomong? Bagaimana bisa ngomong belum masuk di Taif sudah diusir, dilempar, dicaci maki? Ini skenario Allah. Untuk menunjukkan Muhammad itu manusia yang paling pemaaf. Di saat mampu membalas, ada tawaran jasa dari Jibril malah dia tidak memberikan balasan. Malah waktu pulang ke Makkah, Pak, Ibu, tidak langsung ke rumah. Mampir ke awal, tawaf di Ka'bah. Lalu kemudian sholat, lalu kemudian doa, duduk. Memintakan ampun kepada Allah. Orang-orang yang mengusirnya, mencaci makinya, melempari. Ini pribadi Muhammad. Nah, tiga peristiwa inilah Bapak Ibu yang kemudian dianggap oleh Allah dalam narasi bebas saya, tadabburi sejarah ini, barulah seimbang. Dipanggillah Nabi. Nabi dipanggil khusus. Melakukan perjalanan Isra. Di tahun ke-11 kenabian. Saat Nabi berusur 51 tahun. Apa yang diterima oleh Nabi? Sehingga seimbang relatif antara nikmat yang didapatkan oleh Nabi dengan penderitaan bertubi-tubi 3 peristiwa itu. Salam, rahmat, dan berkah. Di saat Mi'raj. Tanpa perantaraan Jibril. Langsung dari Allah kepada Nabi. Kan dialognya itu yang kemudian diabadikan dalam tahiyat, Pak, Ibu. Israkan dari Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, ke Masjidil Aqsa, Palestina. Itu horizontal. Lalu vertikal, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Nabi kemudian menyampaikan salam khusus kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini salam khususnya Nabi kepada Allah. Karena, mohon maaf, ini saya juga tahu salah. Karena Tuhan itu tidak bisa diikat oleh waktu dan tempat. Tapi sekedar logika mungkin seperti itu. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Bapak, Ibu. Karena saya juga tahu salah. Ketika Rasulullah akan menghadap pada ruang kerjanya Allah, ruang kerja, memangnya bupati, gubernur. Tapi itulah sekedar logika untuk mengantar pemahaman. Ketika Nabi mau menghadap di ruang kerjanya Allah, mau menyampaikan salam, assalamualaikum. Tapi lah hali rencana ampakuk assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat Tuhan. Ya berarti ada Tuhan lain yang menyelamatkan Allah. Kalau begitu Allah itu 2, 3, 4, bahkan lebih. Enggak cocok, enggak pantas. Tapi yang panggil apa sahabat, ya, Pak Lingkun saja tersinggung nagili pas sahabat tuh ya. Ini Allah. Lah kok ini Muhammad itu tidak aturan, masa ria nagili pas sahabat roh. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia mendengarkan suara bergema tidak diketahui dari mana sumbernya. Intinya mengatakan ngerah ke Muhammad. Bercampur perasaannya Nabi. Antara kaget, bingung, gembira. Langsung spontan tersungkur. Itu yang diucapkan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullillah. Gele mengera Nabi ta. Seluruh ungkapan, puji-pujian semuanya untuk Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullillah. Karena Nabi menyampaikan salam khusus kepada Rasulullah, Rasul menyampaikan salam khusus kepada Allah, maka Allah juga memberikan jawaban khusus. Itu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam rahmat dan berkahnya untuk Nabi seorang karena domirnya kah, bukan assalamu alaikum. Berarti salam rahmat dan berkah itu hanya untuk Nabi seorang diri. Ini juga adalah skenario-nya Allah untuk menunjukkan pribadi Muhammad yang bukan manusia egois. Di puncak kenikmatan dia tidak lupa diri, tidak lupa daratan, tidak lupa sahabat, tidak lupa keluarga, tidak lupa umat.
narasi bebasnya. Sepertinya Nabi mengatakan, Tuhan, kalau ini assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, berarti salam rahmat dan berkahnya untukku diri seorang. Bagaimana mi sahabatku, bagaimana mi keluargaku, bagaimana umatku, apakah mereka tidak mendapatkan salam rahmat dan berkat Tuhan? Tidak, kasih juga mereka Tuhan. Sikap batin inilah yang kemudian mengungkap assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam rahmat dan berkah itu ya Allah jangan untuk diriku, tapi juga untuk keluargaku, tapi juga untuk sahabatku, tapi juga untuk pengikutku. Di sini jiwa sosialnya Muhammad. Di puncak kenikmatan dia ingat keluarganya. Di puncak kenikmatan dia ingat sahabatnya. Di puncak kenikmatan dia ingat umatnya. Bahkan over target Nabi mengatakan wa ala ibadillahi sholihin. Jangan hanya keluargaku, sahabatku dan umatku, tapi termasuk umat-umat Nabi sebelumku. Kalau mereka saleh, kata juga salam rahmat dan berkah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lalu dilanjutkan oleh Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Yang dijawab kemudian oleh Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu nih Bapak Ibu. Puncak kenikmatan, tapi tidak gratis. Dibayar dengan sekian banyak ujian, penderitaan, cobaan bertubi-tubi. Di satu ayat, dua ayat bahkan mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu mengira begitu gampangnya mereka mengatakan aku telah beriman padahal mereka belum diuji. Sesungguhnya orang-orang terdahulu sudah diuji sampai jelas siapa yang betul-betul betul benar dan siapa yang pendusta. Mari Bapak Ibu, nikmat itu tidak diterima dengan gratis. Tapi yakin juga bahwa Allah menjamin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dengan dua syarat, manajemen waktu, manajemen qalb. Fa idza faragta fansab. Selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya, itu manajemen waktu. Wa ila rabbika fargab, itu manajemen qalb. Hanya pada Tuhan pantas berharap. Ikhlas, tulus. Terima kasih. Mungkin kajian berikutnya masih dalam konteks Isra Mi'raj. Akan kita kaji pada tanggal 11 ya. Nah, tanggal ini, hari ini tanggal 4. Sadaqallahul adzim. Pak Rahman lanjutkan tugas. Terima kasih semuanya, mohon maaf banyak-banyak. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.